Pada masa demokrasi terpimpin, keputusan devaluasi bertujuan untuk membendung tingginya inflasi pada zaman itu. Pemerintah bakalan ngeluarin deklarasi ekonomi. Sama kayak waktu itu 28 Maret 1963 yang berisi 14 peraturan pokok. Bank Indonesia sudah merencanakan 5 tahapan pelaksanaan redenominasi. Berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris sesuai ciri khas Indonesia. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral dan didirikan bank tunggal milik negara. Udah mulai aja. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Perkenalkan, nama saya Aura Sanggurnia, biasa dipanggil Aura. Saya Gena Okta Rusmalia Putri, biasa dipanggil Gena. Saya Salsa Dile, biasa dipanggil Dile. Saya Ardi Ramadhani, biasa dipanggil Ardi. Saya Enrik Vigo, biasa dipanggil Vigo. Di sini kita bakalan membahas tentang beberapa kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Tentu apa yang bakal terjadi kalau kebijakannya diterapkan pada saat ini dan masih banyak lagi. Kalian pernah gak sih kepikiran tentang gimana kondisi ekonomi zaman dulu gitu? Mungkin kebijakannya atau kegiatan ekonominya. Terus mulai dari entah kenapa jadi kayak menarik gitu buat dibahas. Iya sih, Iya gak sih? Iya. Nah, Iya bener banget, apalagi waktu masa demokrasi terpimpin yang dari tahun 1959 sampai 1966. Lumayan juga 7 tahun lamanya. Kira-kira kebijakannya hampir sama kayak tahun ini, apa cuma ya berhubungan aja tapi nggak diterapin? Benar tuh, aku pernah baca kalau buruknya kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan, seperti 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional, 2. Penurunan nilai uang, 3. Deklarasi ekonomi, 4. Meningkatkan perdagangan dan pembagian luar negeri, dan 5. Peleburan bank. Sampai ada deklarasi ekonomi, berarti ada kemungkinan terjadi inflasi dong waktu itu. Kira-kira kalau dibandingin sama tahun ini gimana tuh? Nah itu, jadi buat melaksanakan pembangunan ekonomi pada 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas terlebih dahulu. Pergantian nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 1963 oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu yang masih Depernas diketuai oleh Muhyamin yang memiliki anggota sebanyak 50 orang. Anggota Depernas, jadi Bappenas punya beberapa tugas, yaitu 1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. 2. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Hah? Mandataris? Apa sih kok kayak asing-asing familiar gitu? Kayak pernah dengar tapi di mana? Apa emang baru dengar sekarang terus katanya yang familiar menurutku aja? Ini aku habis cari ya tadi. Seitunya sih. Mandataris MPR adalah presiden pemegang kekuasaan pemerintahan UUD 1945 yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh MPR gitu intinya. Oh ya, aku jadi inget nih. Dulu kan nilai mata uang pernah diturunin. Dari awalnya Rp500 jadi Rp50. Tapi antara tahun 2020 sampai 2024 juga bakal diterapin lagi. Kira-kira tujuannya pada masa itu buat apa ya? Iya, tapi sebenarnya tuh beda gitu. Kalau rencana tahun yang 2020 sampai 2024 itu namanya redenominasi. Kalau waktu masa demokrasi terpimpin itu namanya devaluasi. Jadi pengertiannya sama tujuannya itu udah beda gitu. Pada masa demokrasi terpimpin, keputusan devaluasi bertujuan untuk membendung tingginya inflasi pada zaman itu. Diharapkan uang yang beredar di masyarakat itu berkurang dan nilai rupiah itu meningkat, mungkin kayak meningkat seperti dolar saat ini gitu. Tapi usahanya tuh agak kurang bisa mengatasi kemerosotan ekonomi pada masa itu. Ya memang harga uangnya jadi murah tapi
masyarakat jadi kayak kesusahan gitu karena nggak punya uang. Dan kas negara saat itu tuh lagi defisit buat pembangunan proyek politik gitu. Terus untuk menyetop defisit itu pemerintah malah mencetak uang baru tanpa perhitungannya kurang matang gitu loh. Akibatnya inflasi rupiah makin parah dan mengalami hiperinflasi pada tahun 1963 sampai 1965. Jadi inflasinya tuh bener-bener sampai 600% di tahun 1965. Sampai segitunya. Ya kalau rencana redenominasi untuk memotong nilai mata uang aja sih tanpa harus mengubah nilai tukarnya. Tapi ternyata tahun 2010 Bank Indonesia sudah merencanakan 5 tahapan pelaksanaan redenominasi. Manfaat dari redenominasi salah satunya mendorong mata uang rupiah menjadi efisien lagi. Tapi aku jadi takut kalau rencana ini jadi diterapkan karena ada beberapa yang gagal menerapkan redenominasi tersebut seperti Brazil, Rusia, dan Argentina hanya karena kurang matang dalam mempersiapkannya. Apalagi penduduk dan unit usaha di Indonesia semakin besar. Bukan memperbaiki ekonominya, secara menyeluruh pemerintah bakal ngeluarin deklarasi ekonomi. Sama kayak waktu itu 28 Maret 1963 yang berisi 14 peraturan pokok. Dekon tersebut dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang sama Bappenas. Sayangnya, Dekon nggak mampu mengatasi kesulitan dan inflasi pada masa itu. Akibatnya adanya stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Penyebab kegagalan Dekon yaitu 1. Tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. 2. Perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan masyarakat. 3. Kemerosotan ekonomi yang semakin parah karena adanya konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Masa demokrasi terpimpin juga ada kebijakan yang meningkatkan perdagangan dan pengkreditan luar negeri. Sebagai langkah berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris sesuai ciri khas Indonesia. Hal ini memiliki harapan hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Untuk mendukung rencana ini, pemerintah membentuk Komando Tinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. Yang terakhir, ada peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral dan didirikan bank tunggal milik negara lewat Perpres nomor 7 pada tahun 1965. Hasilnya yaitu Bank Indonesia. Hasil dari peleburan bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tapi, langkah ini memicu adanya spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara. Sebab, pada saat itu belum ada lembaga pengawas. Itu dia video podcast kita. Semoga dapat membantu memahami materi tentang kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kalau begitu, saya Aura, Saya Gina. Saya Dile. Saya Aldi. Saya Vigo. pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video podcast kita. Sampai jumpa lagi. Halo. Aku mau orang kasih tadi ya.